pentingnya kita berdakwah. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Ajakan seruan terbaik itu adalah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita ajak itu adalah mereka yang belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kami pernah menemukan sebuah kampung, ya, sebuah kampung, namanya kampung ini Desa Laman Tanjung. Di situ perdukunannya sangat kuat, ya. Kami berdakwah 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu kami berdakwah, turun dakwah di kampung tersebut, ya. Tiba-tiba dakwah kami suruh berhenti. Saya punya bapak angkat di situ. Beliau bilang ke saya waktu itu, "Ustaz Yamin, hentikan dakwah sekarang juga," katanya. Terus saya tanya ke beliau, "Pak, kenapa harus berhenti, Pak? Bukankah saya ini mengajak manusia ke jalan Allah?" "Ya Ustaz, tapi ada seorang dukun sakti di sini Ustaz, yang menentang, benci dan marah dakwah Ustaz masuk ke sini." Bicara tentang kendala di dalam dakwah ini, kendala yang paling kami rasakan itu salah satunya itu di medan dakwah. Iya, itu jangan tanya kalau dakwah di pedalaman, ya. Tetapi yang paling penting, kita saat ini memang kendala adalah kita masih kekurangan para dai yang membantu kita berdakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat ini. Karena target kita itu, harapan kita adalah dai kita ini mampu, ya, membantu dan mensiarkan dakwah ini secara berkelanjutan. Nah, kita sekarang sudah punya anak-anak santri, ya, sekarang tempat sudah terbatas, ya. Harapan kita dengan bertambahnya para ustadz yang membantu dakwah kita, maka dakwah ini akan semakin ringan, tentunya akan semakin lebih baik, ya. Tapi memang tidak semua para dai yang mau bertugas di pedalaman ini, ya. Karena memang bertugas di pelosok pedalaman ini berbeda dengan berdakwah di perkotaan. Tantangannya mulai dari karakter orang di kampung itu kan berbeda dengan orang di perkotaan. Nah, oleh karena itu kami mengajak, ya, kemudian punya harapan bahwa mohon doanya dari sahabat sekalian, kita membutuhkan dai-dai yang siap membantu dakwah ini supaya dakwah kita ini semakin lebih ringan dakwahnya ketika kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah mulai pembinaan di pelosok pedalaman itu mulai dari tahun 2015, ya, sampai sekarang. Itu kita sudah terjun ke pedalaman-pedalaman di Kabupaten Sintang ini, ya. Karena memang kenapa sekarang kita bangun pesantren ini, karena dari awal kita berdakwah di pedalaman, kita melihat begitu banyaknya PR dakwah, ya. Maka strategi kita itu tidak hanya sebatas turun saja ke pedalaman, tetapi mengkader anak-anak pedalaman itu untuk kita ajarkan Islam, kita pahamkan Islam, supaya mereka kelak menjadi juru dakwah kita. Ya, mereka berdakwah, membina di kampung-kampung mereka, kemudian mereka membina saudara-saudara kita di pedalaman. Ini lebih tepat, ya, ini lebih ringan biayanya daripada mendatangkan dai-dai dari perkotaan. Jadi dari tahun 2015 sampai sekarang kita terus istiqomah di jalan dakwah, dan dakwahnya kita ambil di pelosok pedalaman, bukan di perkotaan. Ya, kalau kita bicara tentang dakwah di perkotaan, kita semua sudah mafhum, sudah paham. Kalau di perkotaan ini para dai sudah banyak, ya, pesantren sudah banyak, ya, para kiai sudah banyak, madrasah pun sudah banyak. Tetapi kalau kita lihat, ya, banyak saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok pedalaman, ya, mereka sudah berislam, mereka sudah bersyahadat, tetapi tidak ada pembinaan. Nah, kalau tidak dibina, pasti mereka akan kembali ke agama asalnya. Ya, bahkan kami pernah menemukan ada salah satu kampung, ya, di pedalaman Sintang, Kalimantan Barat ini, mayoritas sudah berislam mereka, ya. Bahkan namanya mereka ada nama Hidayat, ya, ada Rahmat, ya. Tapi begitu kita cek di KTP-nya, mereka itu Katolik, ya. Ternyata, ya, kita mendapatkan informasi dari warga setempat, dulunya mereka adalah Muslim. Nah, dulunya mereka setelah bersyahadat, tetapi tidak ada pembinaan
satu kampung pun murtad mereka. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan pada kami, ya, bahwa banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan dakwah, sangat membutuhkan dakwah yang harus kita bina mereka, harus kita tuntun mereka, harus kita ajarkan Islam kepada mereka. Nah, kalau bukan kami yang berasal dari pedalaman, kami berasal dari suku Dayak, sementara yang berislam di pedalaman itu adalah saudara-saudara kami dari suku Dayak yang sudah mendapatkan hidayah Islam. Alhamdulillah, setelah saudara-saudara kami ini mereka bersyahadat, lalu kita bina dengan baik, ya, keadaan mereka semakin semangat di dalam beramal. Pentingnya kita berdakwah. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Ajakan seruan terbaik itu adalah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita ajak itu adalah mereka yang belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka belum mengerti tentang salat, dan bahkan kami pernah menemukan di pelosok pedalaman ada satu kampung, di situ sudah berislam mereka. Kami masuk di situ, kami sholat zuhur waktu itu di musola. Saya menjadi makmum, ya. Kemudian sholatnya itu kalau kita mungkin tidak paham, tidak mengerti dan tidak bertanya baik-baik, kita pasti mengatakan mereka itu aliran sesat. Sebab mereka zuhur itu sholat zuhur 4 rakaat sama seperti sholat isya. Rakaat pertama setelah iftitah mereka baca Al-Fatihah dengan nyaring, surah pendeknya dengan nyaring, ya. Rakaat kedua juga demikian. Selesai salam, saya tanya kepada imamnya, "Pak," saya bilang, "saya mohon izin, saya bertanya, ini sholat ini sudah berapa lama begini?" Apa jawaban oleh beliau? "Ustadz, sholat kami udah dari dulu ya begini, semenjak ada Islam di sini." Lalu saya tanya, "Siapa ustadz yang mengajarkan?" "Oh, kami nggak ada ustadz di sini. Kami belajar dari buku," katanya. Nah, ini menyedihkan, ya, bahwa di sini menunjukkan bahwa tidak ada dakwah di sini, tidak ada pembinaan di sini. Dan bahkan lebih sedih lagi kita. Ya, kami pernah mendapatkan beberapa kampung itu ketika ada saudara muslim di sana, ya, di kampung, ya, itu ada yang meninggal. Untuk mencari orang yang mengurus fardu kifayah itu harus menempuh perjalanan 7 sampai 8 jam mencari orang yang mengurus fardu kifayah. Setelah kami masuk ke situ, lalu kami bina dengan baik, ya, kami ajarkan tentang fardu kifayah yang benar. Nah, sekarang alhamdulillah setelah ada dakwah itu menjadi lebih baik mereka. Nah, maka inilah pentingnya dakwah, pentingnya itu tadi pembinaan secara intensif di pelosok-pelosok pedalaman yang menjadi daerah binaan kami. Bagi kami, tantangan dalam dakwah itu hal yang membuat kami semakin yakin bahwa orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu memang Allah pilih dan Allah tukar itu dengan surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah membeli dari orang-orang beriman, ya, jiwa mereka, harta mereka ditukar dengan surga. Dan bahkan kami pernah merasakan tantangan dalam dakwah ketika safar dakwah ke pedalaman, jatuh dari motor, ya. Alhamdulillah, itu lika-liku dalam dakwah. Ada cerita bagi kita yang meniti jalan dakwah, sampai pernah jatuh dari motor, kena saraf kejepit, sampai pernah 3 bulan, 4 bulan tidak bisa jalan. Yang kedua, kita kadang mengalami serangan-serangan sihir dari para penentang-penentang dakwah. Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Itulah dakwah. Mereka kalau mereka tahu tentang syariat, tahu tentang Islam, dan mereka sudah dipahamkan tentang Islam, tentunya mereka tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Maka tugas para da'i bersabar di jalan dakwah, as-sabru 'alal adzafi, bersabar dengan gangguan-gangguan yang ada. Tetapi ingatlah, ketika kita berjalan di atas jalan dakwah, kita ikhlas dalam dakwah ini, Allah Subhanahu wa taala tidaklah diam. Allah akan menjaga, Allah akan berikan pertolongan, dan pasti Allah akan mudahkan selama niat kita itu lurus di dalam jalan dakwah. Dan bahkan kami pernah menemukan sebuah kampung, ya, sebuah kampung, namanya kampung ini Desa Laman Tanjung. Di situ perdukunannya sangat kuat, ya. Kami berdakwah 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu kami berdakwah, turun dakwah di kampung tersebut, ya. Tiba-tiba dakwah kami suruh berhenti. Saya punya bapak angkat di situ. Beliau bilang ke saya waktu itu, "Ustadz Yamin, hentikan dakwah sekarang juga," katanya. Terus saya tanya ke beliau, "Pak,
Kenapa harus berhenti, Pak? Bukankah saya ini mengajak manusia ke jalan Allah? Ya, Ustadz. Tapi ada seorang dukun sakti di sini, Ustadz, yang menentang, benci, dan marah dakwah Ustadz masuk ke sini. Ya, sebagai seorang manusia yang biasa, tentunya saya takut. Apalagi itu dukun bukan omon-omon dia dukun, tapi betul-betul kalau dukun orang kita di kampung, ya, itu betul-betul sakti dukunnya. Ya, dukunnya sakti. Kalau ada orang yang sakit, kata beliau larinya ke dukun. Pasti sakitnya itu sembuh. Kalau ada barang yang hilang, lari ke dukun, barangnya dikembalikan. Saya bilang waktu itu kepada beliau, Pak, sebelum saya mati di tangan dukun ini, saya bilang, entah itu hari ini atau besok, saya bilang, saya minta orang di kampung ini kumpul semua. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Maka waktu itu hadir, ya, hadir yang tua, yang muda, ya, laki-laki, perempuan, anak-anak hadir semuanya. Dan di depan mereka saya berdiri waktu itu menyampaikan, ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam dakwah itu yang kita besarkan bukan kita. Yang kita besarkan itu adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah yang kita besarkan. Menanamkan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan waktu itu, nyawa saya bilang, ubun-ubun saya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nyawa dukun juga demikian. Hidup dukun itu dalam genggaman Allah, ubun-ubunnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini, hari besok saya mati di tangan dukun, berarti Allah berkehendak saya mati jalan dakwah. Ini yang memang saya cari. Tapi kalau Allah selamatkan saya, Allah berikan pertolongan kepada saya yakin Allah itu memberikan pertolongan kepada saya. Maka dakwahnya akan terus kami sampaikan, akan kami syiarkan di kampung ini. Demi Allah, apa yang terjadi? 1 minggu kemudian dukun itu mati. Bayangkan. Pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ma'iyahnya Allah, kebersamaan Allah bersama dengan kita, pertolongan Allah datang kepada kita. Baru setelah itu, ya, ramai-ramai orang bilang waktu itu, saya masih dengar dengan baik. Lalu kata mereka, ternyata orang yang hadir di kampung kita, Ustadz Yamin itu, beliau orang pilihan, beliau orang sakti, kita mereka bilang. Padahal kita bukan sakti. Yang kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lurus jalan dakwah, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga kita. Maka saat ini ketika kami masuk ke kampung tersebut, kami diterima seperti pejabat, ya. Sekarang syiarnya dengan baik. Sudah tidak ada lagi perdukunan, ya. Sudah tidak ada lagi orang percaya dengan dukun. Karena apa? Karena adanya dakwah. Nah, inilah penting dakwah, menguatkan akidah saudara-saudara kita, dan dakwah itu mengajak manusia itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu pada dasarnya ketika kita mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, itu sebetulnya ketika kita berdakwah itu kita merapikan hati kita, ya. Kita yakin bahwa, ya, kita ini bukan siapa-siapa kita. Apalagi dengan tantangan-tantangan yang ada, kita semakin yakin, ya, ternyata jalan dakwah itu adalah jalan yang mulia, ya. Tidak semua orang yang bisa dan sanggup meniti jalan dakwah ini, kecuali Allah memilih di antara hamba-hambanya. Dan yang saya rasakan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menitipkan saya ilmu yang tidak seberapa, ya. Kemudian waktu ini, kesempatan ini untuk mengambil jalan dakwah ini. Karena saya bahagia bisa tetap berada di jalan dakwah ini, apalagi di pelosok-pelosok pedalaman ini, minim akan dai-dai yang berdakwah, dan semua orang saya rasa banyak yang menolak tugas dakwah di pedalaman, apalagi membina saudara-saudara kita di pelosok pedalaman dengan jarak tempuh yang jauh, ya, tantangan yang berat, ya. Justru bukan kadang sambutan baik berdakwah di pedalaman kita, serangan sihir, kemudian intimidasi dan lain sebagainya. Tapi saya yakin, ya, Allah pasti ada sesuatu yang luar biasa yang Allah inginkan dari saya. Karena saya yakin masa hidup saya ini saya harus bermanfaat buat agama saya. Buat apa saya belajar agama, ya, jauh-jauh, ya, menuntut ilmu ke pesantren kalau bukan buat bermanfaat. Dan hari ini saya gratiskan anak-anak dari suku Dayak yang sudah berislam, daripada muslim pedalaman di pesantren ini, ya, mereka di sini belajar gratis, kami kasih makan mereka.
Sudah sepantasnya saya berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Saya masuk panti asuhan 3 tahun tidak bayar, ya. Saya masuk ke pesantren 4 tahun juga tidak berbayar. Saya kuliah pun tidak berbayar. Ya, hari ini saya ingin memberikan yang terbaik buat agama saya. Saya ingin mengabdikan diri, mewakafkan diri di jalan dakwah. Karena semua ini adalah berkah dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada saya. Sahabat dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, saya rasa inilah informasi, ya, progres dakwah di pelosok pedalaman Sintang Kalimantan Barat yang menjadi daerah-daerah binaan kami, ya, serta kendala-kendalanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan yang baik untuk membantu dakwah jalan Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita semua yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pertolongan kepada kita, Allah mudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.